Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Yang akan kita bahas pada hari ini adalah tema fikih. Kebetulan saya jadi sopir cadangan, sopir tembak. Ya, ustaznya mungkin lagi berhalangan. Jamaah yang dimuliakan Allah, tema tentang fikih hari ini terkait dengan sholat di berbagai keadaan. Tapi sebelum kita sampai kepada tema tersebut, izinkan saya memberikan semacam mukadimah barang sejenak, yaitu bahwa sholat itu adalah tiang agama. Allah tidak memerintahkan kita sholat yang 5 waktu kecuali dengan cara yang unik dan khusus, yang tidak seperti perintah-perintah yang lainnya. Dibilang unik dan khusus maksudnya begini: kalau perintah-perintah yang lainnya itu datang pakai malaikat, Jibril turun kasih wahyu lalu dikerjakan, Jibril turun kasih wahyu kerjakan. Nah, yang perintah sholat 5 waktu ini, Pak, memang Jibril turun tapi nggak bawa wahyu, bawa buraq gitu ya, terbang ke langit 7 sampai Sidratil Muntaha. Di situ Allah kasih perintah sholat langsung, yaitu sholat yang 5 waktu. Dan sholat 5 waktu ini menjadi tugas utama setiap muslim. Bahwa batas antara Islam dengan bukan Islam itu pada sholatnya. Ada seambrek hadis tentang itu ya, saya nggak akan bahas di sini. Tapi intinya begini: sholat itu kewajiban yang sifatnya abadi. Selama hayat masih dikandung badan, sholat itu tidak pernah dicabut kewajibannya. Bahkan kalaupun luput kita dari mengerjakannya, tetap saja kita punya beban untuk menggantinya. Terhitung argonya mulai dihitung ketika kita mulai baligh. Ketika kita mimpi pertama kali, Pak, keluar mani, kalau yang perempuan pertama kali haid, sampai nanti hembusan nafas kita yang terakhir, itu beban sholat itu tidak pernah dicabut. Walaupun telat, walaupun lewat, ya walaupun tidak ingat, tapi intinya sholat mesti tetap diperbuat, tetap harus menjadi hutang yang harus kita kerjakan. Nah, jamaah sekalian, dengan demikian maka tidak ada istilah orang Islam itu tidak sholat. Walaupun dia libur, ada Pak orang Islam libur sholat, 2 tahun nggak pernah sholat gitu. Itu dia tetap wajib harus mengganti sholatnya itu. Karena tidak ada dalil satupun yang mengatakan kalau sholat udah kebanyakan ditinggalkan berarti nggak usah diganti, cukup minta maaf. Kalau gitu enak, Pak, kita nggak usah sholat aja sekalian, ntar tinggal minta maaf sama Allah, gampang. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan sholat itu kepada seluruh hambanya. Tapi memang ada pengecualiannya, yaitu ada 4 orang yang tidak wajib mengerjakan sholat. Yang pertama jelas orang kafir, Pak. Orang kafir nggak wajib mengerjakan sholat. Tapi walaupun di dunia dia tidak wajib, di akhirat tetap dia harus menanggung dosanya. Harus menanggung dosa. Ini beda dengan kalau misalnya hewan. Kebo itu kalau di akhirat nggak akan ditanya, kenapa lu kagak sholat? Jawabannya gampang, karena saya kebo gitu. Tapi kalau orang gitu ya, mau dia Islam mau dia kafir, di akhirat tetap ditanya. Karena kewajiban itu berlaku buat semua manusia. Cuman bedanya begini, kalau kita muslim mau sholat ya tinggal sholat aja. Kalau orang kafir mau sholat ya mesti baca syahadat dulu.
Nah, kalau dia nggak mau baca syahadat, kalaupun dia sholat, sholatnya tidak sah, sama aja bohong, gitu ya. Maka orang kafir itu tetap dosa Pak kalau dia nggak sholat. Ya. Dan kalaupun orang kafir sholat, tapi dia tidak syahadat, nggak sah juga. Jadi dia tetap menanggung dosanya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang tidak wajib sholat adalah manusia juga, tapi belum sempurna usianya, disebut belum baligh. Anak kita belum keluar mani, belum haid, itu bebas dia mau sholat mau nggak ada urusan. Jadi dua orang yang dicabut kewajiban sholat, pertama adalah orang kafir, yang kedua adalah anak kecil. Yang ketiga, yang tidak wajib sholat adalah wanita yang sedang haid atau nifas, itu juga dicabut kewajibannya. Oleh karena itu kalau kita perhatikan hadis Aisyah radhiyallahu anha, kunna nu'maru biqada'is shaumi wa la nu'maru biqada'is salati. Kita ini perempuan yang lagi haid, yang lagi nifas, itu diperintah untuk mengganti puasa Ramadan yang ditinggalkan. Memang wajib diganti. Tapi kalau lagi haid, lagi nifas, nggak sholat, sholatnya nggak usah diganti. Nah, ini hadis Pak, khusus buat orang yang haid dan nifas, bukan buat kita Pak, nggak berlaku buat laki-laki. Jangan nanti ada yang pakai hadis ini dengan alasan kata Aisyah kita nggak disuruh ganti sholat. Tar dulu, baca dulu hadisnya yang benar, kemudian baca syarahnya dan baca penjelasan para ulama, para fuqaha dengan lengkap. Jangan sepotong-sepotong pakai hadis demi mempertahankan pendapat pribadinya. Kan banyak Pak, orang nggak mau sholat, nggak mau ganti sholat yang udah lewat. Alasannya apa? Kata Aisyah, yang ada kodoknya cuma puasa. Kalau sholat nggak ada kodoknya. Ini orang kalau nggak bodoh, berarti dia nantangin ilmunya yang nggak seberapa. Seluruh ulama 4 mazhab Pak, tidak ada satupun yang mengatakan bahwa kalau sholat sudah terlewat itu nggak usah diganti. Itu nggak ada. Nggak ada satupun ulama yang bilang begitu. Kalaupun ada yang mengatakannya, dia punya alasan yang kuat untuk mengatakan tidak usah mengganti sholat, yaitu bahwa orang yang tidak sholat itu karena dia sudah meninggalkan sholat dan sholat itu rukun Islam, maka dia sudah dianggap murtad atau kafir. Kafir Pak, kafir. Nah sebagai orang kafir, ya nggak usah sholat memang. Nanti kalaupun dia masuk Islam lagi, nggak usah diganti. Kenapa? Kan ente kafir selama ini, gitu Pak. Itu satu-satunya pendapat. Tapi seluruh ulama 4 mazhab mengatakan bahwa orang Islam kalau dia nggak sholat, ya entah karena lupa, entah karena sibuk, entah karena macam-macam lah begitu. Itu kalau dia tinggalkan sholatnya sampai habis waktunya, dia tidak kafir. Nggak kafir, tetap muslim. Gitu. Kalau kafir repot, bininya jadi nggak halal, anaknya jadi nggak boleh dia jadi walinya, anaknya kalau dia meninggal nggak dapat warisan. Repot lah kalau kita bilang orang nggak sholat itu kafir. Nggak, orang yang tidak sholat itu dosa besar kalau dia meninggalkan sholatnya tanpa udzur yang syar'i. Tapi kalau memang ada udzur yang syar'i, ya dia tidak dosa karena udzurnya syar'i. Apa contohnya? Nih Pak, wanita yang sedang haid, ya katakanlah zuhur kayak gini nih, ya harusnya dia sholat. Dia tidak haid, harusnya sholat. Tapi karena masih di tengah jalan, ya istri kita mungkin lagi ada kegiatan dan sebagainya, pulang sampai rumah jam 1. Rencananya jam 1 itu mau sholat zuhur, gitu ya. Tadi waktu masuk waktu zuhur masih di jalan, nggak sempat, tapi ya jam 1 lah sampai rumah mau sholat zuhur. Ternyata begitu masuk kamar mandi, haidnya keluar. Nah kalau dia sholat zuhur hukumnya haram karena lagi haid. Tapi tadi sudah ada waktu kurang lebih 1 jam dari sejak dia masuk waktu zuhur sampai darahnya keluar, itu sudah wajib sholat. Nah berarti kan dia nggak ngerjain sholat Pak. Dosa nggak? Dosa nggak? Enggak. Kenapa enggak? Karena waktunya belum habis sebenarnya. Kan zuhur itu sampai masuknya waktu asar, gitu ya. Nah dia rencana jam 1. Dosa nggak sih orang sholat zuhur jam 1? Enggak.
Jam 2 juga enggak, setengah 3 juga enggak. Yang enggak boleh tuh merencanakan sholat zuhur setengah 5. Itu memang salah dari awal. Niatnya udah salah gitu loh. Tapi kalau dia meniatkan ini zuhur jam 12, asar jam 3, saya mau sholat setengah 2, boleh nggak? Boleh, cuman pahalanya mungkin agak kurangan dikit. Tapi sah, boleh. Begitu dia mau sholat ternyata haid. Nah, apakah dia boleh sholat? Enggak. Wajib nggak sholat? Wajib. Kan udah masuk waktunya. Yang mewajibkan sholat itu diantaranya adalah masuk waktu. Cuman dia dapat halangan secara syar'i. Nah, terus gimana? Wajib tapi nggak boleh. Ya udah, halangannya tunggu dulu sampai habis. Seminggu dia haid, ya dia nggak usah sholat. Begitu haidnya selesai, itu zuhur yang kemarin belum sempat kerjain. Gitu Pak. Ya, dia ganti. Gak usah tanya hadisnya, gak usah tanya ayatnya, sabrek-abrek jumlahnya. Gitu. Nah, ini yang kadang-kadang banyak orang di antara kita nggak tahu. Ya, antum kalau punya istri kasih tahu tuh begitu urusan. Kalau nggak ntar di neraka bakar dia. Kenapa? Kagak sholat. Nah, lain halnya kalau misalnya nih mau masuk waktu zuhur gitu ya, begitu azan, masuk kamar mandi, ya udah ada darah haid duluan. Berarti dia sudah haid sebelum zuhur, gitu ya Pak ya. Nah maka dia nggak perlu mengerjakan sholat zuhur, asar juga enggak, maghrib juga enggak, terus sampai nanti darah haidnya seminggu kemudian berhenti. Nah, ketika darahnya berhenti itu Pak, ya itu ternyata siang, jam 1, jam 2 siang di kantor. Ya. Dia udah niat, saya kan masih haid, jadi saya nggak usah sholat zuhur. Ternyata begitu periksa lagi itu darah nggak keluar, artinya udah berhenti. Waktu zuhurnya masih ada, sampai katakanlah dia berhenti darahnya jam 2 siang. Dari jam 2 ke jam 3 itu sudah ada, masih ada waktu zuhur. Nah dia masih wajib untuk mengerjakan zuhurnya itu, walaupun waktunya tinggal, taruhlah tinggal seperempat jam, tinggal 10 menit. Tapi kalau seandainya dia mandi lalu sholat itu masih cukup waktunya, dia wajib mengerjakan. Gimana kalau waktunya udah nggak cukup, udah injury time, mandinya bisa, tapi sholatnya baru dapat 1 rakaat, udah keburu asar, terusin sholatnya, walaupun sudah asar. Jadi tidak ada istilah sholat itu gugur kewajibannya, baik itu orang yang haid tetapi kaitannya dengan dia sudah suci atau masih suci dalam waktu sholat itu. Itu nomor 3 Pak. Kita lagi ngomongin apa tadi? Orang yang dicabut kewajiban sholatnya. Pertama tadi orang kafir, cuma di akhirat tetap disiksa. Yang kedua anak kecil, ya nggak usah wajib sholat, nggak apa-apa, di dunia nggak dimintai pertanggungjawaban, di akhirat juga enggak. Yang ketiga, wanita haid dan nifas. Kalau emang lagi haid, lagi nifas, sejak awal waktu sholat sampai akhir waktunya, maka dia tidak perlu mengerjakan sholat tersebut. Tapi kalau masuk waktu dalam keadaan suci, maka dia ada kewajiban mengerjakannya walaupun bukan pada saat itu, tunggu setelah haidnya selesai. Atau kebalikannya, dia sudah suci dan waktu sholatnya masih ada, dia masih wajib untuk mengerjakannya. Nah yang terakhir jamaah sekalian, yang dicabut kewajiban sholatnya adalah orang gila. Ini yang paling the bestnya Pak ya. Kenapa? Karena orang gila itu Pak bukan cuma nggak wajib sholat, dia juga nggak wajib puasa, nggak wajib haji, ya kan? Bahkan mengerjakan semua dosa-dosa besar itu nggak dianggap, nggak dihitung Pak. Dia mau syirik kepada Allah nggak apa-apa, dia mau membunuh nggak apa-apa, mau berzina, berjudi, ngapain aja bebas. Namanya juga orang gila. Jadi orang yang paling merdeka di dunia ini, bahkan di akhirat itu adalah orang gila. Jadi kalau kita pingin nggak sholat, tapi juga nggak dihukum, jadilah orang gila. Orang gila Pak, mau ngapain aja urusan dia, ngebunuh aja nggak bisa dihukum Pak. Gitu. Korupsi, orang gila Pak, kalau korupsi itu nggak akan dihukum. Ya. Orang gila mabok nggak akan dihukum. Kenapa? Karena dia ghairu adil, tidak ada akal di dalam jiwanya. Maka orang yang tidak punya akal tidak perlu bertanggungjawabkan. Kalau kita pengen hidup enak di dunia, tidak perlu bertanggung jawab pada Allah, maka daftarkanlah diri Anda
sebagai orang gila. Ya. Masih terbuka pendaftarannya Pak. Ya. Kalau pada mau jadi orang gila silakan aja. Nah, 4 orang itu aja Pak yang tidak wajib sholat. Selebihnya semua orang itu wajib sholat. Gitu. Termasuk orang yang dalam keadaan tidur. Tidur Pak, itu wajib dia sholat. Cuman sholatnya bukan pada waktu tidur. Sebab kalau dia kerjain sholat waktu tidur, sholatnya nggak sah. Nggak sah Pak orang sholat sambil tidur atau tidur sambil sholat, itu nggak sah. Ya, tapi dia tetap wajib. Wajibnya kapan? Begitu dia bangun. Ya, makanya Rasulullah SAW itu bersabda begini, "Man nasiyas sholata aw nama anhu." Ya, siapa orang yang lupa sholat atau dia ketiduran dari waktu sholat, aw nama anha falyusalliha, maka silakan dia kerjakan sholat itu idza dzakaraha, kalau dia sudah bangun, kalau dia sudah ingat, gitu Pak. Nah, ini kejadian di masa Rasulullah. Nabi pernah kesiangan bangun subuh, ya gara-gara perjalanan yang jauh sampai matahari udah tinggi di atas kepala, Nabi masih tidur bersama dengan para sahabatnya. Begitu bangun, ya beliau mengerjakan sholat subuh. Dan sholat subuhnya itu dikerjakan di bawah terik sinar matahari, adalah sholat subuh yang sah dan menggugurkan kewajiban sholat subuhnya. Jadi orang yang tidur sekalipun tetap wajib mengerjakan sholat. Orang yang sakit bahkan dia pingsan atau dia koma, itu tetap wajib mengerjakan sholat. Kalau dia sakitnya masih sadar, ya sakitnya masih sadar, tapi dia nggak bisa berdiri, dia bisa sholat sambil duduk. Atau kalau dia nggak bisa duduk, dia sholat sambil berbaring. Sholat sambil berbaring Pak, saya tanya, ngadep kiblatnya bagaimana? Orang sakit di atas tempat tidur, kalau dia mau sholat ngadep kiblatnya gimana? Hah? Enggak, tetap wajib ngadep kiblat. Gimana caranya? Gini Pak, dia tidurnya miring, kepalanya di sebelah utara, kakinya di sebelah selatan. Nah, badannya ngadep kiblat. Kalau mau gambarannya gampang, gini aja lah. Bayangin kita lagi mendem jenazah. Nah, gitu. Posisinya kayak gitu tuh Pak. Ya. Kalau begitu juga nggak bisa, cuman jadi miring nggak bisa. Bisanya cuma telentang doang. Posisinya ganti Pak. Karena kalau dia telentang, dia bukan ngadep Ka'bah, ngadep bulan, gitu ya. Maka dibalik, kepalanya di arah lawan kiblat, kakinya ke arah kiblat, tapi dikasih bantal. Agak tinggi dikit, jadi agak naik dikit begitu. Atau kalau di rumah sakit bisa kita putar ya tempat tidurnya, jadi agak naik dikit, sehingga wajahnya tetap mengarah ke arah. Kalau begitu juga nggak bisa, ya karena dia udah nggak sadar, gitu ya, udah nggak sadar, berarti sholatnya gugur nggak? Sholatnya gugur nggak? Dia pingsan, dia koma 2 bulan, sholatnya gugur nggak? Enggak. Sholatnya nggak gugur. Kenapa? Karena nanti dia kalau udah sadar, ya, udah siuman dari komanya, atau ada orang operasi bius total, ya, dari pagi sampai sore, jadi lewat tuh zuhur, asar, maghrib. Nah, bangun-bangun udah jam 2 malam. Nah, jam 2 malam itu dia sholat zuhur, asar, maghrib, isya, gitu. Artinya tidak gugur kewajiban sholat itu ketika orang dalam keadaan koma. Koma, pingsan itu tidak sama dengan gila. Enggak. Kalau gila tuh akalnya emang nggak ada. Tapi kalau koma, akalnya masih ada. Pingsan, akalnya masih ada. Gitu. Begitu dia bangun, ya, dia kenal siapa itu kenal, tahu dia di mana dan sebagainya. Tapi kalau orang gila, dia nggak kenal, dirinya aja dia nggak kenal. Jadi beda antara orang pingsan, koma, itu satu grup ya, tidur, pingsan, koma, gitu ya, dengan gila, itu dua hal yang berbeda lagi. Nah, sholat juga tetap wajib bagi orang yang punya hutang sholat yang dia terlewat tadi itu. Misalnya karena ketiduran, karena kecapean, ya, karena kesorean, ya, karena kesiangan dan sebagainya, baik uzurnya syar'i ataupun uzurnya tidak syar'i, tetap wajib untuk dia kerjakan sholat itu. Yang syar'i itu tadi Pak contohnya, ya, misalnya ketiduran. Nah, ketiduran itu gara-gara ketiduran nggak sholat Pak, itu uzur yang syar'i. Asal ketidurannya memang karena
dia nggak mampu untuk bangun dan ada alasan yang memang bisa dijadikan udzur yang syar'i. Contohnya apa? Ya contohnya Nabi SAW itu karena beliau perang dan nggak bisa meninggalkan perang itu untuk sholat, maka beliau tetap perang dan nggak sholat. Zuhur, asar, maghrib, isya itu ditinggalkan. Dan ketika perang sudah usai, tengah malam baru diganti itu zuhur, asar, maghrib, isya. Itu boleh dan tidak dosa dalam kondisi perang. Tapi kalau macet itu bukan perang, ya. Macet, walimahan, meeting, rapat, nonton bola, nonton konser musik itu bukan perang. Gitu. Jadi orang kalau meninggalkan sholat gara-gara nonton dangdut misalnya, ya, atau meeting yang nggak ada habis-habisnya, gitu ya, atau katakanlah dia nonton di bioskop, ya, masuk udah tahu maghrib jam 6 ya, masuk bioskop 6 kurang seperempat, gitu ya. Nah filmnya habis jam setengah 8, isya udah lewat. Nah itu dia kan agak sholat Pak, itu dosa pastinya meninggalkan sholat. Tapi ingat, dosa apa nggak dosa itu satu hal. Cuman yang namanya utang itu tetap mesti diganti, gitu. Jadi gara-garanya itu syar'i atau gara-garanya tidak syar'i itu nggak penting, gitu. Itu satu hal. Nah tapi menggantinya, nah itu yang lebih pokok, yang lebih utama. Jadi para ulama sepakat bahwa semua sholat itu harus dikerjakan. Yang benar itu di waktunya, yang nggak benar itu kalau udah lewat waktunya. Nah, tinggal nanti apakah dihukum atau tidak, alasannya. Kalau alasannya syar'i tidak dihukum, tapi kalau alasannya tidak syar'i tetap dihukum. Tapi hukumannya akan jadi lipat dua ketika dia alasannya saja sudah tidak syar'i, nggak diganti pula. Nah itu jadi lebih parah lagi, ya, karena tetap ada kewajiban membayar hutang sholatnya. Nah jemaah sekalian, sholat dalam berbagai macam keadaan ini yang paling sering kita alami orang Jakarta nih Pak ya, itu adalah sholat maghrib kemacetan. Dan biasanya banyak orang memudah-mudahkan, menggampang-gampangkan. Pertama, ntar aja deh sholatnya kalau udah sampai di rumah saya jamak, gitu. Sebenarnya jamak itu memang disyariatkan Pak, tapi penyebab bolehnya jamak itu nggak sembarangan. Ya, ada beberapa penyebab, misalnya karena musafir. Oke. Apalagi pernah karena di masa Nabi itu karena hujan. Oke. Pernah karena apalagi kejadian yang luar biasa. Oke, gitu. Pernah juga disebutkan asumsi para sahabat bahwa Nabi nggak sholat lalu menjamak gara-gara sakit. Oke, gitu. Nah, jamaah sekalian, kalaupun kita menggunakan salah satu alasan itu dari 4 alasan boleh jamak, tapi tidak ada yang alasannya karena macet, itu nggak ada Pak. Dan macet itu bukan darurat Pak, gitu. Kalau darurat itu kejadiannya ya seumur hidup sekali, 2 kali itu darurat Pak. Kalau tiap hari itu bukan darurat, ya, nggak bisa dibilang darurat, gitu. Kenapa? Ya karena memang nggak ada contohnya juga. Nabi SAW itu, ya, kalaulah misalnya beliau di atas kendaraan lalu masuk waktu sholat, memang benar bahwa Nabi sholat di atas punggung unta, tapi bukan sholat fardu. Ya, Nabi sholat di atas unta itu dengan segala kekurangannya. Pertama, tidak berdiri, tidak ruku, tidak sujud, tidak menghadap kiblat. Itu ada 4 kekurangannya Pak. Dan sholat yang tidak berdiri, tidak ruku, tidak sujud, tidak menghadap kiblat itu bukan sholat yang sah. Itu nggak sah sholatnya itu. Tapi Nabi melakukannya, iya. Karena untuk sholat yang sifatnya sunnah, semua syarat tadi itu boleh dilanggar. Jadi Pak, kita ini habis sholat zuhur nih Pak, mau sholat ba'diyah, seandainya Bapak sholatnya duduk nggak berdiri, itu sah Pak, karena sholat sunnah. Ya, seandainya Bapak kan kalau sholatnya duduk berarti kan rukuknya juga cuma bungkukin badan sedikit, gitu ya, itu pun sudah sah. Sholat yang sholat sunnah itu tidak wajib menghadap kiblat, tetap sah kita menghadap kemana saja. Tapi fa in arada ayyusalliyal maktubah, nah ini hadisnya bunyinya begitu Pak.
Kalau Nabi mau mengerjakan sholat yang maktubah, yang fardu, yang 5 waktu itu, nazala, Nabi turun, wastaqbalal qiblata, dan Nabi menghadap kiblat, turun cari arah kiblat yang benar biar sah sholatnya. Nah jamaah sekalian, kalau kita lagi dalam keadaan macet, ya, kita nggak bisa mengatakan saya mau jamak di rumah, itu nggak boleh. Kenapa? Karena ini bukan safar, ya. Safar yang syar'i, Pak, itu minimal ada jaraknya. Di zaman Rasulullah jaraknya itu adalah antara Mekah dengan Usafan, yang kalau ditempuh di masa itu perjalanan 2 hari, Pak. Jalan kaki atau naik unta itu 2 hari. Yang kalau dihitung secara hadis disebutkan dalam sehari itu perjalanan kaki itu menempuh 2 pos. Dari pagi sampai siang 1 pos istirahat. Setelah itu jalan lagi sampai pos yang kedua bermalam. Besoknya jalan kaki lagi sampai pos ketiga istirahat. Terusin lagi sampai sore atau malam sampai di situ. Itu 2 hari perjalanan, arba'atu burud di masa Rasulullah. Dan Nabi melarang orang untuk menjamak kalau belum jaraknya segitu. Sebagaimana sabda Nabi, ya ahla Makkah, wahai penduduk Makkah, la taqsuru minas sholat, kalian nggak boleh mengkosor sholat, ya kan? Kenapa nggak boleh mengkosor sholat? Karena kalian masih di rumah kalian. Kecuali kalau kalian perjalanannya jauh sampai ma baina Makkah wa Musafar. Nah, jamaah sekalian, walaupun hadis itu kaitannya dengan sholat kosor dan bukan sholat jamak, tapi ilatnya sama. Bolehnya jamak itu karena salah satunya safar. Kalau kita mengatakan saya jamak karena saya safar, padahal kita kantor Lebak Bulus, rumah cuma Ciputat, jarak sih cuma 5 kilo, cuman karena hujan, macet, banjir 5 jam, itu nggak bisa jamak, Pak. Kenapa? Karena bukan safar. Saya hitung kalau dari rumah saya di Kuningan nih, Pak, ya, di Kuningan, kalau saya ke puncak Masjid Ta'awun itu lewat jalan tol Jagorawi, itu saja belum sampai 90, Pak. Belum sampai, baru 70 kilo. Padahal jarak Mekah dengan Usafan itu kalau kita ukur di zaman sekarang itu jaraknya 88,704. 88 km,704. Kita bulatkanlah 89 atau gampangnya kita sebutlah 90 kilo. Sampai kilometer 90 itu kalau dari rumah saya itu adalah Istana Cipanas, Istana Presiden Cipanas. Nah itu baru dikatakan masafatul qasri, kita boleh qasar, kita boleh jamak. Kalau kurang dari itu masih belum boleh. Maka tidak ada istilah orang macet di Jakarta itu menjamak. Gitu. Kenapa? Secara hukum syaratnya belum terpenuhi. Gitu. Nah terus gimana dong alternatifnya? Ya gampang. Alternatifnya adalah hadis Nabi. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat, kata Nabi. Shollu kama ra'aitumuni usolli, jangan ngarang. Terus gimana sholatnya Nabi? Turun, ya. Fa idza aradal maktubah nazala, turun dari kendaraan kita lalu sholat. Nah, cuma kita, Pak, orang Indonesia ini susahnya adalah karena dicekokin dari kecil bahwa sholat itu mesti pakai sarung, mesti pakai kopiah, dan mesti di masjid, gitu ya. Mau turun kan nggak ada masjid, Ustaz, gitu. Di sana sholatnya. Nah ini, Pak, bedanya. Rasulullah itu sholat nggak perlu nyari masjid. Kenapa? Ya padang pasir mana ada masjid, gitu. Sholat itu di seluruh permukaan bumi, Pak. Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, kata Nabi. Telah dijadikan seluruh permukaan tanah, permukaan bumi ini adalah masjid. Sekaligus juga tanah itu adalah media untuk bersuci, tayamum. Jadi, Pak, kalau kita nggak ketemu yang namanya masjid atau musola di tengah perjalanan kita, minggir, itu ada trotoar, Pak, bisa buat sholat. Ada rumputan, bisa buat sholat. Ada halaman kecil, bisa buat sholat. Ada aspal, peluran, beton, atau apa itu konblok dan sebagainya, bisa semua buat sholat. Wah, makin najis, Pak Ustaz. Ya enggak lah. Ya, yang namanya najis itu harus kelihatan, Pak, barangnya. Ada tai kebo segede gini, gitu ya. Sengaja kita sholat nggak ada tai kebo, celok, nah itu nggak boleh, gitu. Tapi kalau cuma aspal, Pak, ya kotor, iya, namanya juga aspal.
jalanan pasti kotor. Tapi kotor itu bukan najis. Kotor itu bukan najis. Tanah itu kotor, Pak. Kalau badan kita kena keringat, baju kita basah gitu ya, terus kita guling-guling di atas tanah, belepotan tuh Pak, kayak pisang ditepungin gitu, kotor kan kita bilang. Tapi kalau sholat sah apa enggak? Sah, karena keringat kita itu tidak najis, tanah tidak najis, ya kan? Baju keringetan basah, guling-guling di tanah, jadi kayak pisang goreng ditepungin gitu Pak ya. Nah itu tidak najis, tidak najis. Silahkan sholat dengan pakaian seperti itu. Nah tapi masalahnya begini Pak, alasan kedua nih biasanya, wah nggak ada tempat wudhunya. Padahal jamaah sekalian, berwudhu itu tidak butuh keran yang ngocor, gitu. Nggak butuh ya. Ini pemahaman kita yang selama ini sudah terlampau jauh, seolah-olah kalau air di dalam botol segini nih Pak, ini nggak boleh buat wudhu. Kenapa? Karena kurang dari 2 kulah katanya gitu. Kurang dari 2 kulah gitu. Padahal air kan harus 2 kulah katanya kalau buat wudhu. Jamaah sekalian, makanya kalau ngaji mesti dengerin dan jangan nyender di tembok itu ya. Karena apa? Karena 2 kulah itu bukan begitu pengertiannya. Saya 100% bermadzhab Syafi'i ya, berpegang teguh pada madzhab Syafi'i yang mengatakan air itu harus 2 kulah. Tapi maksudnya 2 kulah itu apa? 2 kulah itu bukan 2 kolom Pak, bukan. 2 kulah itu air yang jumlahnya ya tertentu, manakala kemasukan najis tapi tidak berubah warna, rupa dan sebagainya, dia tidak jadi najis. Atau kalau kemasukan air mustakmal lebih dari 2 kulah, itu tidak jadi mustakmal, gitu ya Pak ya. Nah tapi syaratnya wudhu itu bukan harus 2 kulah, enggak. Nabi itu wudhunya, ada yang tahu nggak Pak? Berapa jumlah air yang dipakai Nabi buat wudhu? Berapa? Nih Pak, ini telapak tangan kanan saya, telapak tangan kiri saya ditautkan jadi satu. Kayak kita doa gini Pak. Tapi jangan bolong, terbocor. Ini, rapat. Begini Pak, dituangin air penuh. Ini namanya air dalam jumlah 1 mud. Mud itu menjulurkan kedua tangan. Ini kayak orang minta-minta begini namanya mud. Air 1 mud itulah yang digunakan Nabi buat sholat. Dan Nabi adalah orang yang wudhunya paling sempurna. Tidak ada orang wudhu lebih sempurna dari Rasulullah. Berapa jumlah air yang dibutuhkan? 1 mud. 1 mud saja. Dan 1 mud itu kalau kita ukur, itu adalah 670 mili. Ini Pak, ini 600 mili. Kurang lebih segini Pak. Kurang lebihnya segini. Ini udah sempurna Pak. Sempurna. Kumurnya udah 3 kali. Masukin air hidung 3 kali. Semua 3 kali. Dan tidak terjadi kemustakmalan. Kenapa? Karena yang namanya mustakmal, tahu Pak? Artinya mustakmal. Nah ini Pak, kita wudhu nih ya, air yang netes dari badan kita itu kan yang jatuh itu namanya mustakmal ya. Kalau kita tadahin tuh pakai baskom pakai apa, itu yang jatuh dari badan kita itu namanya mustakmal. Nah kalau air mustakmal ini kita masukin lagi ke sini ya, nah ini semua ini jadi mustakmal karena jumlahnya nggak sampai 2 kulah. 2 kulah itu 270 liter. Nah kalau bekas tubuh kita masukin lagi ke sini, itu mustakmal. Tapi kalau nggak dimasukin, ya nggak mustakmal. Apalagi yang masuk itu bukan bekas wudhu. Yang masuk jari kita Pak, kita masukin sini. Nih, kita udak-udak begini Pak nih ya. Kalau orang lain kagak mau minum geli, itu urusan dia gitu ya. Tapi kalau dibilang mustakmal, air ini nggak mustakmal. Karena dikatakan mustakmal kalau bekas wudhu kita itu masuk lagi ke dalam. Gitu. Nah kalau misalnya nih Pak, saya minum, mustakmal nggak? Enggak. Karena saya tidak wudhu, saya minum, gitu ya. Nah, habis saya minum, bisa nih Pak, kita gunakan buat wudhu, gitu ya. Nggak apa-apa, kepret-kepretan di luar. Kalau di sini saya nggak mau demonstrasiin karena terbasah gitu ya. Tapi ini cukup Pak buat wudhu ya, karena anggota yang wajib kita basuh itu kan cuma 4 aslinya. Wajah, tangan sampai siku, menyapu kepala, dan 2 kaki. Ini cukup Pak. Ini saya sering pakai buat wudhu ber-4, ber-5, cukup segini Pak. Gitu loh. Cuma banyak orang yang ngajinya tadi Pak, pas lagi ngaji nyender, gitu ya.
Jadi yang dia tahu kalau wudhu tuh mesti rukun wudhu tuh berubah Pak. Bukan pertama niat dua basuh wajah. Pertama rukunnya keran, yang kedua ngocor, gitu ya. Jadi kalau dia nggak lihat keran ngocor, dia nggak mau wudhu Pak. Gitu. Itu yang jadi masalah di tengah masyarakat kita. Ya seolah-olah sholat itu harus ketemu keran dan harus ngocor. Nah yang lucu Pak, saya pernah di Ancol nih Pak, pas lagi hari kejepit gitu ya. Kan penuh tuh Pak Ancol. Ini pantai, di sampingnya tuh Pak ada musola. Pas maghrib, antrian tuh keran cuma 2, antrian ke belakang ada kali 30 orang Pak. Itu hampir mau masuk isya, orang masih ngantri Pak. Saya bilang, ini dia nih orang kagak ngerti agama. Nantu laut, saya bilang. Lu ngapain pada ngantri di keran? Gitu. Apa jawabannya? Emang boleh ya? Wudhu pakai air laut? Aduh, saya bilang. Ya, makanya ngaji yang benar gitu ya. Air yang mutlak itu ada 7, ya kan? Air hujan, air laut, ya kan? Embun, dan itu semua adalah air yang suci dan mensucikan. Nah itu laut, wudhu aja di laut, nggak pakai ngantri, gitu. Dan mau sholat di musola, nggak usah di musola. Ini di pasir pantai ini suci Pak, gitu. Suci, bisa kita lakukan itu semua. Cuman karena kita udah terlalu dari awal diajarin bahwa sholat itu mesti di masjid. Nah kalau nggak ketemu masjid, mendingan nggak sholat. Ya, sholat itu mesti suci gitu. Kalau ada ragu-ragu, takut kena najis, nggak sholat. Itu kayak si Edi, tukang parabola di rumah saya tuh Pak. Menjelang maghrib dia nangkring di atas loteng lagi benerin parabola. Saya bilang, Edi turun dulu, udah mau maghrib. Dia bilang apa? Sebentar Pak Ustadz, ini tanggung nih, gitu. Terus dia benerin, udah maghrib masih nangkring aja. Saya bilang turun, sholat dulu, gitu. Iya Pak Ustadz, dikit lagi 5 menit dah. Setelah itu dia turun, saya bilang, ayo sholat nih, waktu isyanya udah mau lagi habis nih, gitu. Dikit lagi isya nih, udah habis maghribnya. Apa dia bilang? Begini Pak Ustadz, saya ragu-ragu nih, baju saya ada najisnya apa enggak. Terus gimana kalau saya jamaah aja ntar di rumah? Nah ini dia nih orang ini ya, waktu ngaji tidur mulu ya. Masa gara-gara nangkring di parabola sholatnya di jamaah gitu. Ini nggak ada urusan Pak antara nangkring di loteng dengan ngejamaah. Nggak ketemu gitu alasannya gitu kan. Lagian yang dicok ngomong Ustadz, jadi jawab gitu, nggak boleh gitu loh. Bilang aja lu males gitu kan, sholat dulu. Tapi Ustadz ini tinggal 5 menit, nah kan bikin alasan lagi kan. Emangnya kalau udah kurang 5 menit jadi nggak sah? Ya tetap sah gitu. Jangankan kurang 5 menit, lewat 5 menit aja masih sah gitu. Cuma dosa karena udah ngelewatin waktunya, tapi tetap wajib sholat juga. Nah jemaah sekalian, sholat di berbagai macam keadaan itu kadang-kadang kurang diperhatikan oleh masyarakat kita. Bukannya dia nggak mau sholat, tapi dia menganggap sholat itu harus rapi, harus di masjid, harus pakai sarung, harus pakai peci, harus begitu. Nah kalau dia lagi di mana-mana, dia mendingan nggak sholat, dia mendingan nanti dijamak dengan alasannya macam-macam dan sebagainya. Padahal kalau melihat Nabi, shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Itu Nabi sholatnya kalau lagi di perjalanan di atas unta dia turun. Tapi memang di zaman sekarang harus kita akui juga Pak, ada jenis kendaraan yang kita nggak bisa turun. Contohnya apa? Contohnya kereta api Pak. Kereta api yang antar kota, yang ke Jawa itu Pak. Kalau komuter lain jangan ngomong dah ya. Setiap stasiun berhenti Pak, pasti. Dan di setiap stasiun itu ada musola gitu. Dan yang sekarang hebatnya Pak, musolanya ada di dalam Pak. Kalau kita turun ya, kita bisa sholat di musolanya tanpa harus beli tiket lagi. Nah gitu, udah gak ada alasan orang zaman sekarang bilang, wah saya naik kereta Pak Ustadz gitu. Terus, ya kan keretanya sampai Bogor ini udah lewat isya. Emang ente gak lewat stasiun yang lain? Ya lewat sih gitu, emang gak berhenti? Ya berhenti sih, emang gak bisa turun? Ya bisa sih. Terus, tapi kan kalau saya turun kan masuknya susah Pak Ustadz. Iya kan turun bisa, tadi naik aja bisa. Kenapa jadi cuma sholat 3 rakaat jadi gak bisa? Emang dasar males gitu orangnya, ya kan? Nah, dia alasan rumahnya jauh, kan Jakarta Bogor musafir Ustaz. Saya bilang musafir dari Hongkong. Itu Jakarta Bogor paling jauh cuma 40 kilo, saya bilang. Ya setengahnya aja udah belum, gitu. Karena jarak safar itu 90 kilo kalau ukuran kita zaman sekarang. Kecuali ente punya rumah Cianjur, no, gitu ya. Nah, ente jamak boleh. Tapi baru Puncak, baru Masjid Ta'awun, itu belum sampai. Enggak Pak Ustadz, itu di Masjid Ta'awun sampingnya itu ada patok 90 tulisannya. Saya bilang itu patok bikinnya tahun berapa? Nah, itu Pak, dulu angka 90 itu
kilo ya, patok-patok itu dibikin di zaman belum ada tol Jagorawi, Pak. Jadi kalau kita mau ke puncak memang harus lewat kota Bogor, lewat Kebun Raya. Nah, Jakarta Bogor, Monas sampai Kebun Raya itu 62 km, lewat Kebun Raya nih. Terus lewat ke mana, Ciawi gitu ya. Terus, nah itu sampai puncak pas memang 90. Kalau ente ke puncaknya lewat Bogor Raya lama gitu ya, lewat Kebun Raya, lewat Warung Jambu, terus begitu, bolehlah bilang rumah saya di baliknya tahun. Nah, udah 90 kilo, oke, dia musafir gitu. Tapi kalau naik mobilnya cuma lewat Jagorawi, itu tahun baru 70, Pak. Belum ketemu angkanya gitu. Kecuali begini, ente kalau mau nginep di puncak dan mau jamak, itu niatnya harus melewati Istana Presiden Cipanas. Tembus dulu, dapat mikot 90 kilo. Mikot kan? Nah, waktu baliknya tuh Pak, selama belum sampai rumah masih dihitung musafir. Ngineplah misalnya di Cisarua gitu ya, di Cipayung dan sebagainya, itu masih musafir. Tapi dengan syarat ambil mikot dulu sono gitu ya. Baik nginepnya sebelum ambil mikot atau sudah ambil mikot, pokoknya selama dalam perjalanan itu. Nah, itu poinnya di situ, Pak. Ini penting. Masalahnya banyak orang menggampangkan. Gampang deh. Cuman pertanyaan saya, ente bilang nggak usah pakai jarak itu. Saya tanya, siapa yang bilang begitu? Madhab mana? Ulama mana? Fuqaha mana? Gitu. Siapa? Sebutkan namanya dan sebutkan kitabnya apa, di jilid berapa, halaman berapa. Harus ada itu dalil kayak gitu. But kalau enggak, kita cuma copy paste, denger-denger. Sholat kok modalnya denger-denger. Itu nggak boleh, Pak. Haram hukumnya. Sholat itu adalah nomor 1. Nanti ditanya di akhirat. Kita nggak bisa main gampangin aja. Kalau tiba-tiba di akhirat dibilang, ini kenapa dijamak nih? Kayaknya boleh malaikat dijamak. Kayaknya kita melintir gitu kan. Ini sholat harus pakai ilmu, nggak bisa cuma kayaknya. Enggak, waktu saya browsing di Google, Google lagi diurusin gitu. Kita Pak, kalaupun kita mau pakai pendapat para ulama, sebut siapa nama ulamanya. Dan akan ketahuan, dia itu ulama yang kompeten apa enggak dalam bidang itu. Kalau dia bukan ulama yang kompeten lalu dia ngomong begitu dan kita ikutin, kitanya yang keliru. Kenapa? Kenapa ngikutin bukan ahlinya yang kita ikutin. Ya. Jadi sholat yang 5 waktu itu Pak, itu memang sebaiknya jangan dengan mudah kita pending, kerjakan pada waktunya. Nah, satu lagi Pak, yang kendaraan yang kita nggak bisa turun itu, misalnya ketika kita ada di kereta antar kota yang jauh. Saya naik kereta dari Jakarta ke Surabaya. Itu keretanya malam, Jakarta Surabaya, kereta malam. Sampai Surabaya jam 7 pagi. Jadi subuhnya itu repot. Karena keretanya nggak bisa suruh berhenti cari musola terdekat, gitu ya. Jadi apa boleh buat, kita mesti sholat di atas kereta. Nah, sholat di atas kereta itu ada masalah. Kenapa? Ya kita sholatnya bisa nggak menghadap kiblat, berdiri, rukuk, sujud. Nah gitu. Kalau nggak bisa, berarti sebenarnya sholat itu belum sah. Gitu. Kenapa? Ya karena nggak melakukan sebagaimana yang seharusnya sholat itu dilakukan. Cuma alhamdulillah ketika setahunan yang lalu lah saya naik kereta itu, alhamdulillah saya bisa sholat di kereta ketika keretanya berhenti Pak. Kebetulan pas sampai di satu kota kecil namanya Bojonegoro kalau nggak salah gitu ya. Itu pas berhenti keretanya pas azan subuh. Jadi saya sebelum kereta berhenti sudah wudhu Pak, udah rapi nih ya, tinggal mau sholat aja. Kereta berhenti saya turun. Tapi saya nggak cari musola. Kenapa? Saya tahu berhentinya cuma 3 menit. Kalau saya cari musola, ketemu sih, cuma begitu sampai sono keretanya jalan, kan sama juga bohong. Jadi saya nggak cari musola. Toh sholat itu tidak harus di musola. Sholat itu bisa di mana saja. Di depan pintu kereta, disitulah saya sholat. Masih pakai sepatu karena Nabi aslinya di zaman dulu juga pakai sepatu, nggak usah kita buka. Terus saya mau sholat di atas apa itu namanya platform itu apa namanya peron lah apa namanya istilahnya ya. Nah itu nggak tega juga. Saya pakai jaket, saya buka, gelar sedikit lah biar kagak hitam-hitam mukanya. Terus pakai ini nih Pak, komputer pinter kita ini, kita bisa cari kompas, oke? Ketemu, directionnya udah ketemu, waktunya benar, arahnya benar, ya kan?
kemudian saya sholat subuh Pak, 2 rakaat. Itu di samping saya pintu kereta. Ibarat kata saya, ya Allah, apa dia jalan, saya tinggal loncat. Gak apa-apa kan, daripada ketinggalan keretanya. Tapi alhamdulillah sampai 2 rakaat selesai, itu kereta masih di situ. Rupanya dia sekitar 3-4 menit, dan saya subuhnya cuma 1 menit Pak. Karena saya nggak baca Al-Baqarah, itu nggak usah lah ya. Biasalah ya, gacoan kuliah sama kulhu, gitu aja udah, gitu kan, selesai. Nah, tetapi itu saya yang sudah antisipatif. Tapi waktu itu saya berjalan bersama Ustaz Jakasi juga tuh waktu itu. Nah, dia nggak antisipatif. Keretanya pakai berhenti segala. Tahu gitu mah saya turun tadi. Ya, begitu dia mau turun, keretanya jalan Pak. Iya, keretanya jalan. Saya bilang, no, di gerbong paling depan di belakangnya lokomotif itu saya lihat ada tulisan musola. Oh iya, datang dia ke situ, bener Pak, ada musolanya. Artinya bisa sholat berdiri. Jadi nggak boleh sholatnya duduk di kursi begini, ya kan? Mana yang ada Surabaya lagi? Mana ada sholat ngadep Surabaya? Ada tulisan musola Pak, bener ada musola. Walaupun paling banyak bertiga berempat lah gitu. Nah, pasang kompas ya, arahnya kemana, kiblat ke sana. Walaupun kereta mungkin agak belok gitu, tapi secara umum arah Surabaya itu timur dan arah Jakarta itu kira-kira itu adalah arah kiblat. Walaupun sholat sambil goyang-goyang gini Pak, goyang-goyang gitu kan ya, tapi tetap sholat bisa. Rukunya goyang-goyang itu nggak apa-apa, nggak batal. Ustaz katanya kalau sholat goyang-goyang batal, ya enggak, ini kan lagi di perjalanan gitu ya. Itu kalau goyang-goyang itu batal, begini, nah itu batal. Tapi kalau goyang-goyang karena getaran kereta itu ya nggak apa-apa. Jadi 2 rakaat bisa dilakukan di dalam kereta sebenarnya. Cuma memang kita harus akui tidak semua rangkaian kereta api kita itu ada musolanya, nggak semua. Kalau yang kayak kereta-kereta yang murah-murah tuh Pak, yang 75.000 yang apa itu kayaknya nggak ada musolanya itu. Malah duduknya udah 2-3 gitu kan. Kita mau cari tempat yang luas juga agak susah gitu ya. Nah itu bagaimana? Ya kalau emang nggak bisa berdiri, nggak bisa menghadap kiblat, ya udahlah sholat sesolat-sholatnya. Ya minimal kita menghormati waktu subuhnya Pak. Cuma ada cumanya Pak. Ini masih belum selesai nih urusannya dengan malaikat di akhirat. Sebab bisa jadi nanti sholat kita nggak diterima. Kenapa? Karena belum terpenuhi syarat dan rukunnya. Oleh karena itu akan jauh lebih baik begitu kita udah sampai Pak, itu kita ganti sholat subuh yang tadi belum sempurna. Itu yang paling bagus dan saya sarankan antum ambil yang itu pendapatnya. Walaupun ada pendapat kedua yang kita hormati, yaitu sholat aja sesolat-solatnya di kereta dengan duduk, tidak menghadap kiblat gitu ya, nggak ruku, nggak sujud, cuma bungkak-bungkuk doang, dan itu dianggap sudah sempurna, dia kagak ganti Pak. Yaitu ada pendapat yang seperti ini, kebanyakan banyak yang begitu. Tapi ada juga pendapat yang ketiga, waktu di kereta dia bilang buat apa sholat kayak gitu, toh nggak sah juga. Yang penting nanti kalau udah sampai kita ganti dengan sholat yang benar. Sekarang mau udah terusin aja tidurnya. Gitu. Itu pendapat yang ketiga. Ada juga yang berpikiran seperti itu Pak. Bahkan ini yang keempat, ternyata paling banyak mazhabnya ini Pak. Di kereta dia tidak sholat, udah sampai pun nggak diganti juga. Memang dasarnya jarang-jarang sholat sebenarnya, nggak usah pakai naik kereta pun ya jarang. Ini yang ternyata mazhab mayoritas di Indonesia Pak. Iya. Ya, karena lucunya begini Pak. Ramadan tahun kemarin itu ya, salah satu mahasiswa saya itu dia pulang kampung Pak. Pas lagi sahur jam 3 itu dia menyaksikan pemandangan yang wah luar biasa. Dia naik kereta, itu orang satu gerbong itu pada bangun semua Pak jam 3 pada sahur gitu. Terus dia lihat gerbong berikutnya, wah semua pada bangun Pak. Wah, syiar Islam luar biasa. Datangnya Ramadan bisa membuat pola hidup manusia itu berubah. Jam 3 malam di kereta semua pada bangun, pada makan sahur. Maka dengan terharu dia kirim WhatsApp ke saya, Pak Ustadz, saya menyaksikan kebangkitan Islam di Indonesia. Jam 3 malam ngomong kebangkitan Islam, dia bilang iya bagus dah, saya bilang ya. Gitu. Tapi begitu habis sholat subuh dia kirim WhatsApp lagi, Afwan Ustadz nggak jadi bangkit. Kenapa? Kagak ada yang sholat subuh. Sahur iya, sholat subuh lewat Pak. Nah itu. Jadi jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, itulah yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya akhiri mungkin ada 1-2 pertanyaan. Kalau memang ada yang mau nanya silakan. Saya mau nanya, ya. Kalau orang pingsan, koma tapi 14 sampai dia meninggal. Nah, kalau dia hidup lagi,
Hidup lagi. Itu sepakat ya, harus diganti. Tapi kalau dia nggak hidup lagi kan mau gantinya gimana? Gitu ya. Pertama jawabannya adalah itu urusan Allah. Sebab kalau dia disuruh ganti, dia nggak dikasih kesehatan lagi, ya kan? Itu urusan Allah. Sehingga ada yang mengatakan ya sudah mungkin dimaafkan dan mungkin gugur kewajibannya. Tapi ada juga yang mengatakan enggak, belum gugur kewajibannya. Berarti dia dosa. Terus, nah kita yang gantiin, gitu. Kalau Ibnu Taimiyah itu mengatakan sholat anil mayyit itu boleh, tapi itu khilafiyah. Sholat itu maksudnya gini, bapak kita seminggu di rumah sakit koma, setelah itu titik, gitu ya, meninggal. Jadi dia tidak mengerjakan sholat 5 waktu kali 7. Nyok kita bagi anak-anaknya pada sholat menggantikan sholat bapaknya. Yang ngomong bukan saya Pak, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bilang boleh. Tapi yang lain bilang nggak bisa, sholat apaan kayak gitu gantiin orang tua, nggak bisa. Nah terus kalau nggak bisa alternatifnya apa dong buat menghilangkan dosanya beliau? Kias aja, kias. Kan kalau orang dengan kasus yang sama, sakit, nggak sembuh malah kemudian meninggal, belum bisa mengganti puasanya, itu kan fidyatun ta'am miskin. Maka kias dengan bayar fidyah gitu. Nah kalau saya nih Pak orang Betawi, kalau ada orang meninggal kemarin 2-3 hari lalu meninggal, itu hari ini kita kumpul bayar fidyah katanya. Fidyah atas apa? Pertama atas puasanya. Mungkin selama beliau hidup ya pernah nggak menjalin puasa karena ada keadaan sakit dan sebagainya, kita bayar. Saya bilang oke lah kalau puasa memang dalilnya Quran langsung. Kalau sholat itu dia maksudnya nggak ada dalilnya gitu. Ya gini lah Ustaz, dok kena masa bodoh diterima syukur nggak terima apa-apa. Yang penting itu udah bayarin begitu ya. Nah gitu. Jadi itu memang antum tanya itu memang wilayah khilafiyah. Nah, yang kita sepakati adalah kalau dia koma kemudian dia hidup lagi. Nah itu memang harus diganti. Tapi gimana kalau dia mati hidup lagi? Ya kita kabur pulang. Ada lagi Pak? Silakan. Ya. Kalau kodo, mau kodo atas sholat yang kita sholatnya itu baru usia 20 tahun baru mulai sholat gitu. Kesananya enggak gitu. Kodonya gimana Ustaz? Banyak banget. Ya enggak apa-apa. Banyak banget kan sholat aja. Jadi mungkin pertanyaannya triknya gimana? Triknya gini Pak. Kita pakai contrengan ya. Pertama kita appraisal dulu. Kita nih enggak sholatnya berapa lama? Ya, berapa waktu? Katakanlah misalnya dari usia tadi 20 tuh mulai sholat apa mulai nggak sholat? Oh mulai sholat. Oke. Baru mulai sholat usia 20. Padahal balirnya usia 7 tahun. Enggak lah, 7 tahun belum balir. 12 lah misalnya ya. 12 ke 20 kan berarti 8 tahun Pak. Oke, 8 tahun. Ini triknya Pak. Intinya sih sama aja, yang penting bayar. Tapi triknya begini. Pertama kita tetapkan dulu targetnya. Kalau 8 tahun berarti 365 hari kali 8. Di mana seharinya adalah 5 waktu, ya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kita ambil buku besar Pak. Gitu ya. Buku besar ada 8. Buku 1 kasih angka tahun. Ya, tahun pertama. Buku 2, tahun kedua, ketiga, sampai 8. Nah, di buku pertama usahakan jumlah halamannya ada 365. Nah, di pinggiran ya kita tulisin sholat hari pertama ya. Kasih tulisan zuhur, asar, maghrib, isya, subuh gitu ya. Nanti kalau udah contreng. Ini nyontreng itu maksudnya biar begini Pak. Biar jangan kita merasa udah banyak banget gantinya ternyata belum berapa gitu ya. Nah, kalau kelebihan nggak apa-apa, tapi kalau kurang itu yang na'udzubillah. Kalau kelebihan, wah saya sebenarnya nggak sampai 8 tahun sih, paling ya sekitar 3 tahun lah gitu misalnya. Kelebihan bagaimana gitu ya? Itu nanti di akhirat nggak akan ada yang sedih Pak kalau kelebihan. Nggak ada yang berkeluh, ya saya kebanyakan gantinya gitu, nggak ada. Ya kan? Kenapa? Kan itu jadi pahala. Orang tuh sholat, walaupun udah sholat fardu, kalau dia sholat lagi, itu boleh Pak. Para sahabat Nabi itu banyak yang begitu. Sholat berjamaah bersama Nabi di Masjidin Nabawi, kemudian pulang ke rumahnya, dia ngimamin lagi di keluarganya, di masyarakatnya. Jatuhnya sholat sunnah, pahalanya jadi nambah. Jadi kalau kelebihan, alhamdulillah. Kalau kurang, na'udzubillah. Nah, cuman Pak, buku tadi itu dirahasiakan Pak. Jangan kasih lihat siapa-siapa.
Nanti pas saya bertamu, ini buku apaan nih? Oh, jangan Ustaz, apa itu daftar utang saya yang masih banyak belum dicontreng, baru 2 katanya gitu. Nah, masalah menggantinya apakah harus sesuai dengan waktu sholatnya, itu tidak. Tidak harus zuhur dikerjakan zuhur, enggak. Ya, buktinya apa? Buktinya Nabi nggak sholat zuhur, asar, maghrib, isya. Itu gantinya kapan? Malam. Gitu. Nabi nggak sholat subuh, gantinya kapan? Siang. Nah, jadi nggak ngaruh mau kapan aja. Yang penting jumlahnya sesuai, Pak. Ibarat kata antum punya utang sama saya 8 juta. Gimana nih, mau dibayar nggak utangnya? Bayar, Ustaz. Nah, oke. Bayarnya mau pagi, mau siang, mau malam. Nggak penting lah, yang penting bayar, kan begitu ya. Yang penting setoran lunas. Masalah mau ngerjainnya pagi, sore, siang, malam, nggak ada urusan gitu. Nah, jamaah sekalian, sholat mengganti yang wajib itu nomor 1, Pak. Kalau harus bertabrakan dengan sholat sunnah, yang Allah yang mana? Yang sunnah. Ini yang wajib nih, Pak. Ibarat kata kereta sama mobil, kalau ketemu, yang berhenti nungguin yang mana? Mobil, Pak. Kereta jalan terus, karena itu yang wajibnya. Nah, sholat wajib sama sholat sunnah, kita nih, Pak, lagi mau sholat fardu, ya, tiba-tiba komat. Padahal kita lagi mau mulai sholat qobliyah, baru mau mulai, baru gitu ya. Allahu Akbar, nggak jadilah gitu. Sholat sunnah lewat, Pak, begitu ada sholat wajib. Nah, mengqadha atau mengganti itu fardu, wajib gitu. Karena menentukan surga dan neraka kita gitu. Jangan sampai, waduh saya nggak sempat Ustaz kalau ganti sholat, tapi kalau duha saya usahain gitu. Itu sama aja orang pakai jas, pakai dasi, tapi nggak pakai celana. Kebalik, Pak gitu. Yang utama tuh yang bayar fardunya, bukan yang sunnahnya. Ini kalau orang ngaji itu ngerti, Pak, mana skala prioritas. Baik, ada lagi? Tadi dia silakan, Pak. Ya, betul. Mirip sih sama yang tadi, tapi oh mirip ya udah. Kalau misalnya kita nggak tahu itu berapa lama gitu, jumlahnya, ada. Iya, dikira-kira kata Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an, hasibu anfusakum. Kalian itu hitung sendiri apa yang sudah kalian utang, apa yang kalian persiapkan dan sebagainya, qabla an tuhasabu, sebelum nanti kamu akan dihitung, yang hitung mereka. Nah, gitu. Ya udah, sekarang begini aja. Sekarang umur berapa? 40 misalnya. Dulu balik berapa? 12. Dari 12 ke 40 itu berapa tahun? 28 tahun. Dari 28 tahun hidup kita yang wajib sholat, berapa persen kita kagak sholat? Gitu aja hitung, ya kan? Ada nggak 50%? Ya enggak lah, masa separuh sholat, separuh enggak gitu ya. Ya paling 10% dah, gitu ya. Berarti dari 28 tahun, 10%-nya itu berapa? 2,8. Nah itu ambil angka 2,8. Bismillah nih ya Allah, saya utang 2,8 gitu. Tapi kayaknya nggak enak juga, lompenginnya 3 gitu ya. Ya udah 3 tahun. Nah 3 tahun itu kita bikin. Setiap kita kali sholat, contreng. Sehari, Pak, kita bisa ganti sholat untuk berapa hari. Kita sholat zuhur 4 rakaat, selesai. Asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat. Udah kan, contreng. Masih banyak waktu nih, sholat lagi gitu. Jadi sehari bisa buat 10 hari, bisa 20 hari, terserah. Cuman bisa jadi suatu hari kita udah capek nih. Waduh, lagi capek nih gitu ya. Nggak sholat dulu dah, boleh nggak? Boleh. Kenapa? Karena di dalam term lagi bayar utang. Kadang-kadang bayar, kadang-kadang enggak. Di situ enaknya, Pak. Kalau sholat fardu yang beneran nih, Pak, kalau kita bilang lagi capek, nggak sholat dulu lah, ditampol malaikat gitu kan. Kenapa? Karena waktunya udah pasti dari zuhur sampai asar. Kalau kita nggak kerjain zuhur di dalam waktu itu, dosa kita. Tapi kalau yang tadi kan banyak tuh, Pak. Nah, lagi rajin, kita rajin banget gitu ya. Nah, begitu lagi ogah gitu ya, seminggu nggak bayar dulu deh, nggak bayar kredit gitu istilahnya, ya nggak apa-apa. Yang penting satu, Pak, catatan jangan hilang. Gitu. Kalau sampai hilang, ya mulai lagi dari awal tuh. Berapa kemarin tuh ya? Nah, begitu. Makanya saya lagi bilang sama teman-teman yang lagi bisa bikin Android, kalau bisa ada program tuh Pak di Android itu ya, bayar utang sholat. Nah, jadi setiap kita habis bayar tuh, ya kita isi tetet, langsung keluar grafiknya. Oh, baru 1,2% dari semua total sholat. Berarti masih pecah lagi nih, gitu ya. Itu bisa, Pak. Nah, jamaah sekalian, itu adalah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Waktu kita sudah
habis. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi semua langkah-langkah kita dan semoga kita bisa mengamalkan ilmu kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, hadanallah wa iyyakum ajma'in wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.